Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah kita, bahwasannya istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Al-Agrul Mizani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku terkadang merasakan kegalauan di dalam hatiku, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Sahih Muslim, nomor 2702. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Abdullah bin Umar berkata, sungguh kita menghitung bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali mengucapkan, Robik firli watub alaya inaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, dan berilah taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha memberi taubat dan maha penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 1516. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang selalu berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukurinya, dan dosa yang menuntut taubat. Dalam kedua perkara inilah seorang hamba menjalani hidupnya setiap hari. Manusia senantiasa hidup dalam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia senantiasa butuh kepada taubat, istighfar. Oleh karena itulah penghulu anak Adam dan imam orang-orang yang bertakwa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar kepada Allah dalam semua kondisi. Al-Tuhfatul Iraqiyah, 1/79. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk beristighfar, dan Allah pun menjanjikan mereka dengan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa surah 4, ayat 106. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Muhammad surah 47, ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Muzammil surah 73, ayat 20. Istighfar itu boleh untuk diri sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ghafir surah 40, ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Al-Hasr surah 59 ayat 10. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal maka akan terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang selalu berdoa untuknya. Muslim di dalam kitab sahihnya, nomor 1631. Tidak boleh memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik walaupun dia sebagai kekasih atau kerabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu.
Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. At-Taubah surah 9, ayat 13 dan 14. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW mengunjungi kubur ibunya lalu beliau menangis dan membuat para sahabat yang lain pun menjadi menangis. Dan beliau bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku agar aku memintakan ampun bagi ibuku namun dia tidak mengizinkan aku, dan aku meminta izin untuk berziarah ke kuburnya maka dia mengizinkan aku. Berziarahlah ke kubur sebab hal tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat. Sahih Muslim, nomor 976. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa istighfar untuk mereka tidak akan memberikan manfaat apapun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerimanya dari orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka, adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-Taubah surah 9, ayat 80. Dan bacaan-bacaan istighfar itu sangat banyak, dan telah disebutkan di dalam hadits riwayat Abu Dawud. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Zaid radhiyallahu anhu, budak Nabi Muhammad SAW bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Astagfirullah, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Dialah yang maha hidup dan yang berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Maka akan diampuni dosanya sekalipun dia berlari dari peperangan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1517. Dan ucapan istighfar yang paling afdol adalah bacaan istighfar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Syaddad bin Aus berkata, penghulu istighfar itu adalah seorang hamba mengucapkan, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Barang siapa yang membacanya pada waktu siang dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal pada siang hari itu sebelum memasuki waktu sore maka dia termasuk penghuni surga, dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan dan dirinya meninggal sebelum memasuki waktu pagi maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari 7/150. Istighfar disyariatkan pada setiap waktu, dan wajib bagi orang yang beristighfar untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa saat terjebak ke dalam dosa, dia harus istighfar darinya. Istighfar juga dianjurkan setelah mengerjakan amal soleh, agar dia dapat menutupi kekurangan yang ada padanya, seperti beristighfar 3 kali setelah selesai menunaikan sholat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, istighfar pada saat menjalankan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah surah 2, ayat 199. Dan waktu istighfar yang paling baik adalah pada waktu akhir malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Az-Zariyat surah 51, ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ali Imran surah 3,
ayat 135 dan 136. Al-Fadl bin Iyad berkata, istighfar yang tidak dibarengi dengan menjauhkan diri dari dosa adalah taubatnya orang yang dusta, sama seperti apa yang dikatakan oleh Robiatul Adawiyah, istighfar kita membutuhkan istighfar yang banyak. Istighfar adalah sebab bagi turunnya hujan, mendatangkan harta dan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nuh Surah 71, ayat 10-12. Istighfar adalah sebab bagi tertolaknya bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Al-Anfal Surah 8, ayat 33. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tidaklah suatu bencana diturunkan kecuali karena adanya dosa dan tidak ada yang mengangkatnya kecuali taubat. Abu Musa berkata, kita memiliki dua perkara yang menjamin keamanan kita, dan telah pergi salah satu dari keduanya, yaitu keberadaan Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah kita dan tinggallah istighfar masih bersama kita, maka jika dia pergi binasalah kita ini. Al-Ghazali, halaman 124. Istighfar adalah sebab turunnya rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Al-Naml Surah 27, ayat 46. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.